Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Imamul anbiya wal mursalin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Alaihi afdhalus salati wat tasbih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita, memberikan keselamatan kepada kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri ini secara khusus dan di seluruh penjuru bumi ini secara umum dari keburukan-keburukan dan dari kerusakan-kerusakan. Sesungguhnya Dia Azza wa Jalla berfirman, wallahu khairul hafidh wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah Zat yang sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Zat yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang di antara siapapun yang benar. Para bapak, para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwan, para akhwat, para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam situasi dan kondisi yang seperti kita alami sekarang ini, di mana Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan berbagai ujian, menurunkan fitnah. Tidak sekedar satu fitnah, ada fitnah ujian berupa bala, ada fitnah ujian berupa musibah, ada fitnah ujian berupa al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Fitnah-fitnah buruk pikuknya dan huru hara yang terjadi, baik yang nampak oleh kita maupun yang tersembunyi. Yang nampak berbagai peristiwa yang tentunya kita semuanya mendapati kabar dan beritanya. Bisa jadi tidak sekedar kita mendapati berita dan kabar, tapi kita
turut menyaksikan peristiwa itu, atau bahkan kita termasuk satu pelaku dari peristiwa itu. Termasuk juga fitnah yang berbahaya adalah fitnah yang batal, fitnah yang tidak nampak, fitnah yang tersembunyi, fitnah yang batin, yang memang tidak kasar, tetapi hakikatnya real, artinya ada. Fitnah yang berseliweran di dunianya, fitnah yang menyambar-nyambar di alamnya. Saya katakan di dunianya dan di alamnya karena memang alamnya dan dunianya berbeda dengan alam dan dunia kita. Sama-sama kita hidup di alam dunia, tetapi ada dunia yang orang menyebut di dunia maya, orang tersebut di alam yang tak nyata. Fitnah yang luar biasa, huru-hara yang luar biasa, yang menuntut seorang muslim mukmin mengambil sikap yang tepat untuk bisa menyelamatkan dirinya dalam kehidupan dunia dan juga sampai kehidupan akhirat. Karena salah-salah dia bersikap tidak sekedar rugi dan tidak sekedar dia keliru di dalam menyikapi dunianya, tetapi dia akan salah pula di dalam meniti jalan yang disangka menuju akhirat yang berbagi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, sudah hampir setahun, bahkan setahun lebih, adanya pandemi COVID-19. Ini salah satu di antara fitnah, salah satu di antara ujian musibah. Terlepas dari kacau balunya berita, kacau balunya informasi, yang saya katakan tidaklah mengacau balukan kondisi dan keadaan berita, melainkan mereka mengacau balukan pula kondisinya manusia, termasuk kondisinya kaum muslimin secara khusus di dalam menyikapi wabah atau pandemi ini. Terlepas dari itu semuanya, bahwa kenyataan tidak ada yang tidak merasakan efek daripada bala ini, daripada wabah, karena pengaruhnya tidak sekedar pada siapa yang terpapar dan siapa yang tidak terpapar, tetapi semua ada sisi-sisi kehidupan secara ekonomi, secara sosial kemasyarakatan, bahkan pertahanan dan keamanan. Di samping sisi kesehatan yang tentunya itulah pokok-pokoknya masalah, yang juga sangat penting pengaruh daripada wabah atau bala ini, pengaruh pula pada keberagamaannya kita kaum muslimin. Tentu ada pengaruhnya luar biasa pula pada akidah imannya kaum muslimin. Oleh karenanya kaum muslimin dirahmati Allah, bagaimana sikap yang kita harus ambil di saat kita menyikapi fitnah-fitnah yang ada ini, harus sikap yang tepat supaya kita tidak keliru. Karena kalau keliru di dalam mengambil sikap, coba perhatikan sisi dunia kita pun juga akan salah. Kita salah dalam bermuamalah, kita salah di dalam bersosialisasi dengan masyarakat, kita akan salah pula di dalam berupaya, berusaha mencari maisha, mencari nafkah dan sebagainya. Kita akan keliru dan macam-macam. Belum lagi kita akan juga keliru dalam hal ibadah-ibadah, dalam hal keyakinan, keimanan kita tentang takdirnya Allah SWT, tentang maha kuasanya Allah SWT, tentang bagaimana bertawakal kepada Allah SWT. Kita akan keliru. Apapun yang terjadi, semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya adalah takdirnya Allah SWT. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa apapun kejadian ini adalah dengan takdirnya Allah SWT.
SWT menghendakinya. Tinggal apa hikmah Allah SWT menghendakinya. Bagi orang-orang yang beriman, ini ujian. Ujian ini ada dua. Ujian bagi orang-orang yang beriman yang lalai supaya ingat dan sadar. Ujian bagi orang-orang yang tidak lalai, yang sadar supaya dia itu diuji kesabarannya. Termasuk pula agar Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa orang yang berbuat dosa. Ini kalau kita pandang dari sisi keberagamaan, dari sisi orang-orang yang beriman. Musibah termasuk wabah adalah ujian yang menguji orang yang beriman, yang lalai agar mereka segera ingat dan sadar. Di mana Allah sudah berfirman tentang masalah ini, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kiranya kerusakan di darat dan juga di lautan dengan akibat ulah tangannya manusia, agar Allah merasakan akibat tersebut kepada mereka manusia ini, supaya mereka kembali, supaya mereka sadar, supaya mereka ingat, tidak lagi lalai kembali kepada Allah SWT. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi fitnah dan ujian musibah yang lain. Belum usai masa pandemi, ada musibah-musibah yang lain, ada fitnah-fitnah yang lain yang juga sangat berbahaya, yang tadi saya katakan ada di alam yang lain, berupa perkara-perkara yang membahayakan keyakinan, yang membahayakan akidah, membahayakan imannya orang-orang yang beriman. Kalau dikaitkan dengan masalah pandemi, banyak juga orang yang menyikapi pandemi ini sekedar kejadian alam, tidak dikembalikan kepada akidah yang benar, tidak dikembalikan kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya disikapi dengan materi atau dengan perkara-perkara yang sifatnya sarana-sarana duniawi saja. Karena kejadiannya peristiwa alam, sehingga sikap yang diambil pun begitu. Bagaimana menghindarkan dari bahayanya alam ini? Tidak dikaitkan dengan bagaimana kehendaknya Allah secara takdir kauni yang menuntut seseorang harus kembali kepada Allah SWT. Tidak. Dipandangnya hanya sekedar supaya selamat dari wabah ini, hanya sekedar terapkan protokol kesehatan, dari bermasker, rajin cuci tangan, siapkan hand sanitizer, tidak berkerumun, social distancing, dan yang semisal. Hanya seperti itu yang dilakukan. Tidak ada upaya yang lain, karena dipandang bahwa musibah atau wabah ini sekedar peristiwa. Ini mendangkalkan akidahnya kaum muslimin, mendangkalkan akidahnya orang-orang yang beriman. Karena musibah, karena wabah itu adalah kehendak Allah, takdirnya Allah SWT. Maka tidak bisa sekedar dihadapi, sekedar kita menghindarkan diri dari bahaya wabah ini hanya dengan materi-materi yang kita adakan tersebut. Tidak bisa. Saya tidak katakan itu tidak bermanfaat, tidak. Saya tidak katakan bahwa menerapkan protokol ini tidak manfaat, tidak. Tetapi jika seseorang hanya menyandarkan nasib aman dan selamat dari wabah hanya kepada materi, dia keliru. Dia tidak punya akidah yang benar dalam hal ini. Demikian juga sebaliknya, seorang yang beriman, seorang muslim mukmin yang dia tahu wabah, dia tahu musibah adalah Allah yang berkehendak, kemudian dia tidak terapkan protokol dengan alasan dia tawakal kepada Allah
Jika Allah berkehendak saya tertimpa, jika tidak, maka dia pun salah, dia pun keliru. Karena bertawakal kepada Allah tidak sekedar berdoa kepada Allah, tidak sekedar pasrah kepada Allah, tidak, tetapi harus ada ikhtiar, harus ada upaya apa yang Anda lakukan untuk selamat dari madarat, harus ada upaya apa yang Anda lakukan untuk terhindar dari mafsadah. Allah sudah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibnya suatu kaum dari mendapat manfaat apakah tidak, dari tertimpa madarat apakah tidak. Allah tidak akan berubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka berupaya bagaimana mendapatkan perubahan. Jika mereka inginnya berubah dari tidak mendapat manfaat, apa yang Anda lakukan untuk bisa Anda mendapatkan manfaat itu? Ketika Anda ingin terhindar dari madarat, Anda ingin selamat, apa yang Anda tempuh supaya Anda selamat, supaya Anda tidak tertimpa madarat? Allah perintah, sehingga bertawakal kepada Allah yang benar adalah seperti burung yang Rasul telah gambarkan. Beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqut tayru." Tadu dalam keadaan berbagi-bagi, khimasa, kosong perutnya, wataruhu bitona, sore pulang kesalahannya dalam keadaan kenyang. Kita lihat Rasul menggambarkan tawakal yang baik adalah seperti burung. Bagaimana burung bertawakal kepada Allah? Apakah burung itu hanya sekedar diam di tempatnya? Tidak. Allah memberikan potensi, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan daya. Maka burung keluar tinggalkan sarangnya. Pagi-pagi Rasulullah katakan, tabdu khimasa, dia keluar pagi-pagi dari sarangnya. Ada usaha yang dia lakukan, karena memang Allah memberikan potensi untuk mendapatkan manfaat. Ada dua sayap yang Allah berikan, ada dua kaki dengan cakarnya yang Allah juga berikan, ada paruh yang Allah juga berikan, ada mata yang Allah juga berikan. Ini semuanya potensi untuk dia berbuat bagaimana menyongsong manfaat. Ini potensi yang dia bisa lakukan bagaimana untuk dia tidak terkena madarat. Dan itu tawakal yang benar. Sekali lagi bahwa masa-masa fitnah yang seperti ini membutuhkan sikap yang tepat, sikap yang benar, supaya kehidupan dunia kita itu baik, sehingga baik pula kehidupan agama kita, sehingga akhirat kita pun juga baik. Belum lagi yang berseliweran tentang ideologi-ideologi yang banyak dijajakan pula di dunianya, yaitu di dunia maya. Ajaran-ajaran yang sifatnya tidak benar menurut kacamata syariat Islam, menurut akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah huru hara karena pandemi, karena musibah dan semisalnya, bertubi-tubi Allah Azza wa Jalla timpakan musibah ini, musibah itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak bisa dibayangkan betapa beratnya bebannya seorang yang beriman di masa-masa seperti ini. Kita tidak pedulikan orang-orang yang memang tidak mau peduli. Karena mereka tidak peduli itu keliru, maka jangan diikuti. Banyak orang yang tidak mau peduli tentang masalah ini, tidak mau peduli tentang bagaimana protokol yang harus diterapkan, tidak mau peduli tentang masalah takdir yang harus diimani, tidak mau peduli tentang masalah bertawakal, dan yang semisalnya, tidak mau peduli dengan upaya bagaimana kita itu ikut andil memperbaiki kondisi. Kita nggak bicarakan mereka itu orang-orang yang nggak mau peduli, maka kita nggak mau seperti mereka, dan jangan sampai menjadi seperti mereka.
Mereka adalah orang-orang yang egonya lebih didahulukan, dan itu tidak benar. Seseorang oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan orang yang baik adalah seseorang yang mau peduli dengan manusia sesama. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang yang beriman yang dia itu bergaul dengan sesama manusia, kemudian mau bersabar atas gangguan-gangguan dan apa-apa yang tidak nyaman yang dia dapat dari manusia lantaran pergaulannya tersebut, ini adalah seorang mukmin yang lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang egonya didahulukan, ananiah yang didahulukan, yang penting aku, sehingga dia tidak mau tahu tentang manusia, tidak juga mau bersabar atas gangguan manusia. Maka itu bukan mukmin yang baik. As-salihu fi nafsihi wal muslihu li ghairihi. Orang dikatakan soleh jika dia soleh pada pribadinya, dengan kesolehannya dia memperbaiki orang lain. Maka jadilah figur-figur yang soleh, yang dengan kesolehan yang dimiliki seseorang mau memperbaiki orang lain. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita menjadi orang-orang yang soleh yang dikehendaki olehnya Subhanahu wa ta'ala. Allah. Pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada pembahasan kita kali ini adalah bagaimana agar kita didoakan oleh malaikat. Sebenarnya materi ini hubungannya apa dengan mukadimah yang saya sampaikan? Saya yakin, saya husnudzon, saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah sekalian, dan juga para pemirsa, bisa jadi seluruh kaum muslimin sudah berdoa kepada Allah bagaimana ikut memperbaiki kondisi agar fitnah yang bertubi-tubi Allah timpakan segera diangkat, agar musibah yang bertubi-tubi seperti ini segera diredakan oleh Allah. Karena nikmat yang sangat besar adalah nikmat aman, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang dicemaskan. Kemudian nikmat kesejahteraan. Agar apa? Agar kita bisa menghambakan diri kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Dua nikmat. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasad, aminan fi sirrihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama isat lahu dunya bihadzafirha." Orang siapapun di antara kalian yang dia bangun pagi-pagi dari tidurnya, dia mendapati rasa aman, sentosa, tidak ada yang dicemaskan, tidak ada yang dikhawatirkan pada sirbihi, pada rumahnya, pada anaknya, pada istrinya, pada harta yang dimiliki, tidak ada yang dicemaskan, tidak ada yang dikhawatirkan. Tidak takut, tidak khawatir dengan adanya pandemi, tidak takut, tidak khawatir dengan adanya orang jahat, tidak takut dan khawatir dengan tetangga yang buruk. Berarti tetangganya semuanya baik, masyarakatnya baik, tidak ada orang jahat, tidak ada pandemi, tidak ada ancaman-ancaman. Ini yang pertama, nikmat yang luar biasa. Mu'afan fi jasadihi, raganya pun sehat, raganya sehat, tidak ada yang dikeluhkan. Indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan yang untuk dimakan di hari itu saja. Dia pagi ini bangun, dia tahu ada makanan yang siap dimakan untuk hari ini sampai malam. Untuk besok belum tahu karena hari ini dia akan mencari, tapi untuk hari ini sudah siap. Artinya apa? Ada kesejahteraan yang dijamin oleh Allah untuk hari ini saja. Meskipun begitu Rasul menggambarkan, apa kata Nabi SAW, orang yang sedemikian ini faka'annama izat lahu dunya bihadzafirha,
Sepertinya orang ini adalah orang yang semua dunia dengan semua sisi-sisi dan potensinya itu telah diberikan kepadanya. Subhanallah. Jadi orang kalau kepingin mendapatkan dunia ini, maka dia harus mengupayakan 3 ini tadi. Hilangnya kecemasan, kekhawatiran, kemudian kesehatan, kemudian kesejahteraan. Ini nikmat yang luar biasa. Sementara sekarang ini kita dapati ini semuanya ancaman, mengancam kondisi kita dari keamanan. Semakin kita mendengar kabar, semakin kita mendengar berita banyaknya orang yang masih mau berbuat jahat. Bahkan di tengah-tengah pandemi ada saja orang yang berbuat jahat. Berarti kondisi kita tidak aman. Kok ya masih ada saja tetangga-tetangga yang jahat, sehingga mengancam keamanan tetangganya yang baik ini. Berarti belum terjamin keamanan. Belum lagi pertahanan dan keamanan secara nasional. Kalaulah kita tidak terancam secara hankam dari luar, bisa jadi terancamnya justru di dalam. Ini sungguh membahayakan. Kemudian kesejahteraan. Hampir semua lapisan masyarakat merasakan. Kalau di zaman-zaman yang sudah berlalu beberapa tahun itu, para petani itu yang paling tentram. Nah, bayam ini, ayam mati ini, para petani. Ada pandemi apa tidak ada pandemi, bukan? Nah, apakah terjadi inflasi, apakah tidak terjadi inflasi? Tidak pengaruh pada petani. Apakah krisis moneter, apakah tidak krisis moneter? Tidak pengaruh pada para petani. Kenapa? Karena mereka itu pekerjaannya ke sawah, kemudian panen bisa dimakan. Ada selebihnya, kelebihnya disimpan di lumbung untuk jatah makan besok bisa jadi sampai setahun itu sudah terpenuhkan. Mereka tenang, tapi sekarang tidak. Di masa pandemi mereka pun merasakan pengaruh tidak baiknya. Mereka sudah letih, sudah capek bertani, tapi hasilnya tidak bisa dijual. Bisa dijual pun juga dengan harga yang murah, sehingga untuk kebutuhan makan mereka pun juga kekurangan. Benar-benar terancam pula kesejahteraan. Nah, kalau kita mau peduli, kita harus perbaiki kondisi ini. Kita harus ikut andil untuk memperbaiki kondisi ini. Salah satu di antaranya adalah bertawakal kepada Allah SWT dengan mengupayakan usaha-usaha real nyata yang harus kita upayakan, dan juga berdoa kepada Allah SWT. Tadi saya katakan sejumlah alasan tentang bertawakal. Harus ada upaya. Kalau kita ingin selamat, kita kalau ingin tinggal dari ini, kita ikuti protokol kesehatan. Kemudian kita menjadi orang yang baik di tengah-tengah masyarakat, supaya tidak ada keburukan yang terjadi di masyarakat. Kemudian pula bertawakal kepada Allah dengan berdoa kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Saya khususnya tadi sudah saya sebutkan, bisa jadi semua kita sudah berdoa, tapi kondisi masih seperti ini. Kita harus husnudzon kepada Allah. Allah Azza wa Jalla yang berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, doalah kalian kepadaku, serulah aku, niscaya aku akan ijabah buat kalian. Niscaya aku akan ijabah kalian, janjinya Allah SWT. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Dan Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bil 'alahum yarshudun. Dan sekiranya ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, beritahukan bahwa aku dekat. Aku akan ijabahi doanya orang-orang yang menyeru jika dia
hanya menyeru kepada idza da'ani, yaitu ketika orang-orang yang berdoa yang menyeru hanya menyeru kepada aku akan ijabah. Maka hendaknya mereka memohon ijabah doa dariku, dan hendaknya mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi orang-orang yang lurus dalam dunianya dan dalam beragamanya, sehingga lurus pula sampai di akhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, jadi kita yakin Allah tidak mengijabahi doa itu tidak. Yakin Allah mengijabahi doa. Tetapi kenapa kenyataan masih seperti ini? Bisa jadi ijabah doa kita itu masih tertunda. Ijabah doa kita masih tertunda, dan Allah zat yang maha tahu mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Apakah yang baik ini ditunda ijabah doanya, apakah yang baik diberikan segera ijabah doanya? Allah yang maha tahu. Dia yang berbuat, di antaranya hanya ada dua. Kenapa dia berbuat? Hikmah ilahiyah yang maha tinggi yang dia kehendaki, dan keadilan takdirnya Allah Ta'ala yang juga dia kehendaki. Pasti ada hikmah di balik itu. Sekiranya Allah menetapkan, pasti ditetapkan dengan seadil-adilnya ketetapan. Kita husnudzan kepada Allah SWT. Dengan demikian tidak boleh kita berputus asa untuk terus berdoa. Salah satu upaya kita bertawakal kepada Allah setelah kita ikhtiar, kita usahakan perbaikan-perbaikan semampu kita. Maka kita bertawakal kepada Allah dengan berdoa. Sekiranya kita itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sudah menempuh bagaimana ada pada berdoa yang mustajab, bisa jadi ada satu atau dua hal yang belum kita tempuh sehingga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita berharap doanya malaikat untuk kita. Kita berharap doanya malaikat untuk kita. Malaikat-malaikat Allah apabila berdoa Allah ijabahi. Apabila mereka meminta kepada Allah, mereka diberi. Maka sungguh beruntung jika kita berdoa kepada Allah, diaminkan malaikat-malaikat Allah. Dan lebih dari itu, justru malaikat-malaikat turut mendoakan kita dengan sebab kita berdoa kepada Allah. Harapannya doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pembahasan pada pengajian kita pada pagi hari ini, bilakah kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Para bapak, para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin dan para hadirat, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa keadaan kita yang jika kita melakukannya, maka insyaallah ta'ala malaikat Allah Azza wa Jalla akan mendoakan kita. Ini yang akan menjadi pembahasan daripada tema pengajian kita di pagi hari ini insyaallah ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara keutamaan kenapa kita harus mengetahui bila kita itu didoakan oleh para malaikat, karena ulama-ulama salaf yang terdahulu dari kalangan para salaf yang mendahulu kita, yang mereka tentunya orang-orang yang salih,
yang kesolehannya melebihi kita, yang ketakwanya melebihi kita, yang kedalaman ilmunya melebihi kita. Mereka merasa butuh benar kepada doanya malaikat, padahal mereka para salafus saleh. Agar Allah mengijabahi doa mereka, mereka membutuhkan doanya malaikat, padahal mereka orang-orang yang saleh. Lalu bagaimana dengan kita? Aina nahnu minas salaf? Di mana kira-kira posisi kita di hadapan para salaf itu? Siapa kita kira-kira di hadapan para salaf itu? Makanya salaf dan adalah sejumlah para salaf dahulu, apabila mereka menginginkan sesuatu hajat yang tidak bisa mereka penuhkan, melainkan mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melakukan upaya bagaimana agar mereka berdoa kepada Allah dan didoakan malaikat. Harapannya doa mereka dikabulkan karena doanya malaikat kepada mereka. Subhanallah. Maka kita pun akan mengkaji kondisi dan keadaan-keadaan yang dimana kita didoakan oleh para malaikat. Awalan, yang pertama, keadaan kita itu didoakan malaikat tatkala kita ada di shaf pertama di dalam salat berjamaah. Maka Anda didoakan oleh malaikat Allah SWT. Baginda Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa untuk orang-orang yang ada di shaf pertama di dalam salat berjamaah. Masya Allah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah adalah salat yang difardukan kepada kaum muslimin laki-laki. Maka bersegeralah wahai kaum muslimin laki-laki untuk berebut mendapatkan shaf yang pertama di dalam salat berjamaah. Karena sesungguhnya Anda akan didoakan oleh malaikat Allah SWT ketika Anda duduk di shaf pertama. Sejak Anda tiba di masjid, kemudian Anda salat tahiyatul masjid, kemudian Anda duduk, mungkin Anda berzikir, mungkin Anda baca Al-Quran dengan diri, supaya tidak yuwaswis orang yang di kanan kiri kalian atau Anda berdoa, karena antara azan dan iqamah doanya mustajab. Kemudian Anda itu ikut salat berjamaah, kemudian Anda salam bersama imam, kemudian Anda berzikir, kemudian Anda itu berdoa atau Anda berdiam diri. Selagi Anda belum beranjak pulang, selama itu Anda itu dipandang oleh Allah dinilai sedang sholat. Dan malaikat Allah mendoakan Anda dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Doanya malaikat buat Anda, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah, ya Allah rahmatilah orang. Kiranya apa yang kita lebih butuhkan dibandingkan kita dirahmati Allah dan kita diampuni dosa kita Allah. Tidak ada harapan yang jauh lebih penting daripada ini. Dengan rahmatnya Allah Anda masuk surganya Allah. Dengan diampuni dosa Anda tidak mampir dulu ke nerakanya Allah. Mana yang jauh lebih penting daripada ini? Adakah sesuatu yang lebih penting yang kita butuhkan daripada ini? Kita masuk surga bukan dengan sebab Anda itu banyak amalnya, bukan. Sebanyak apapun amalan Anda, tidak mungkin Anda beli nikmat surga dengan amalan Anda, tidak bisa. Tapi orang dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah. Banyak di dalam nas sunnah ditunjukkan dengan nas sunnah bahwa
istiqomah dengan satu amal, dengannya dia dimasukkan surga. Bahkan ada yang belum sempat beramal, hanya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia dimasukkan dalam surga. Karena masuk surga Allah itu dengan rahmatnya Allah. Bukan Anda beli nikmat surga dengan amal-amal Anda. Nah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kita harus banyak beramal. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kita bertakawuf kepada Allah, mendekatkan diri dengan banyak beramal ibadah, dengan harapan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Nah, ternyata untuk mendapatkan rahmatnya Allah dengan sholat berjamaah berada di saf depan, didoakan malaikat Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dosanya orang ini, ya Allah, ya Allah rahmatilah mereka. Yang kedua, keadaan kita yang didoakan malaikat Allah adalah ketika Anda duduk di masjid setelah sholat fardu berjamaah di masjid. Disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang pertama tadi hadisnya sahih, disebut oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Shahihul Jami', hadis yang ke 1840. Keadaan yang kedua adalah duduknya Anda di masjid setelah sholat fardu untuk Anda berzikir atau untuk Anda berdoa kepada Allah dan yang semisalnya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdits. Sesungguhnya malaikat Allah itu akan mendoakan salah seorang di antara kalian selagi dia tetap ada di tempat duduknya usai sholat berjamaah ini, selagi dia tidak kemana-mana meninggalkan tempat sholatnya. Malaikat Allah mendoakan Anda. Malaikat Allah mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ma lam yuhdits, selagi dia belum berhadas. Para bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga yang dipandang baik oleh para ulama di dalam memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya sebelum berwudu kita tawawud dulu, kita tabawul dulu. Sebelum kita bersuci untuk sholat, hendaknya kita buang air dulu. Antisipasi supaya tidak berhadas di saat kita sedang sholat atau setelah usai sholat. Antisipasi. Ternyata subhanallah hikmahnya luar biasa. Jika Anda sholat fardu berjamaah di masjid, Anda usai dari sholat, Anda tidak buru-buru meninggalkan majelis. Apakah Anda berzikir? Apakah Anda membaca Al-Quran di tempat duduk yang Anda sholat di situ selesai sholat berjamaah? Maka selama itu pula malaikat Allah mendoakan Anda selagi Anda belum berhadas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, hadis yang ke-649. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga seseorang didoakan oleh malaikat Allah adalah di saat dia menjenguk saudara yang sakit. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min rajulin
ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannati wa man atahu musbiha kharaja ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidak ada seorang pun yang menjenguk seorang yang sakit di waktu petang, di waktu sore, melainkan akan keluar bersama dia 70.000 malaikat Allah yang memintakan istighfar untuk orang yang menjenguk saudara yang sakit ini sampai waktu pagi. Allah Akbar. 70.000 malaikat Allah mendoakan, memintakan ampunan untuk orang yang menjenguk saudara yang sakit sampai waktu pagi. Dan dijanjikan oleh Allah untuknya kharifun fil jannah, yaitu domba yang ada di surga. Dan tidaklah seorang pun yang datang menjenguk seorang yang sakit di waktu pagi, melainkan akan keluar bersamanya 70.000 malaikat yang mendoakan, meminta ampunan untuknya sampai waktu sore. Dan baginya dijanjikan seekor domba di surga. Hadis yang sahih. Sebenarnya Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Shahihul Jami', hadis yang ke-5717. Dalam kondisi yang seperti ini harus ada adab-adab yang ditambahkan di saat menjenguk saudara yang sakit. Karena masanya masa pandemi, maka perhatikan protokol kesehatan. Semua kita berharap kebaikan, semoga Allah memberikan kebaikan. Allah. Kemudian yang keempat, tatkala berkunjung kepada saudara muslim bertanda kepada saudara muslim, kenapa harus berkunjung? Kenapa harus bertanda? Semata-mata karena Allah ingin tahu kabarnya bagaimana jika sehat, alhamdulillah. Karena lama tidak bersua, kalau seandainya dia sakit bisa mendoakannya, maka alhamdulillah. Tidak ada kepentingan dunia, hanya karena motivasi bertanda, menyambung hubungan ukhuwah yang mungkin beberapa waktu tidak sempat ada komunikasi, tidak sempat bersua, maka dijemput dikunjunginya. Disebutkan dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa ada seseorang, zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, ada seseorang yang tandang ke saudaranya di desa lain, di daerah lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, sehingga Allah azza wa jalla mengutus seorang malaikat untuk mengawasi kepergian dia ala madrajatihi, melalui jalan-jalan yang dilewati orang ini. Falamma ata alaihi, sehingga tatkala malaikat utusan Allah tadi datang menemuinya di jalan yang dia telusuri, malaikat bertanya, aina turidu, hendak kemana kamu ingin pergi? Qal, dia menjawab, uridu akhalli fi hadhil qaryah, aku ingin menuju kepada saudaraku di kampung fulan ini.
Qal, malaikat bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarudduha? Apakah kamu punya jasa yang menjadi tanggungan dia, sebuah nikmat yang kamu ingin mengembangkannya? Berarti ada kepentingan dunia, materi. Qal, dia menjawab, la, bukan. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Semata-mata aku mengunjunginya karena aku cinta kepada dia yang cintaku karena Allah. Masya Allah. Yang cintaku kepadanya karena Allah. Yang tidak akan pupus, tidak akan layu dengan tidak adanya kepentingan dunia yang didapat. Juga tidak akan semakin subur, mekar, menghijau ketika ada kepentingan dunia yang didapat. Ini cinta yang karena Allah. Tidak dipengaruhi oleh materi, tidak dipengaruhi oleh dunia. Apakah ada keuntungan materi yang didapat, apakah tidak? Karena dia kepentingannya adalah cinta karena Allah, tetap dia mencintainya. Cinta yang karena Allah, dia bertandang karena itu. Qal, maka malaikat itu pun mengatakan kepadanya, fa inni Rasulullah ilaik. Ketahuilah sesungguhnya aku utusan Allah untuk menemuimu, yaitu malaikat Allah, agar aku menyampaikan kepadamu bi annallaha, bahwasanya Allah azza wa jalla qad ahabbaka, Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya, subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Didoakan malaikat sehingga mendapatkan kecintaan Allah SWT. Masalah cinta kalau semuanya dirahmati Allah, cinta itu butuh bukti, cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh perjuangan. Kalau tidak, namanya cinta gombal. Sehingga pengakuan cinta ini tidak lebih penting. Karena jika Anda mengaku cinta, berarti Anda harus buktikan. Cinta perlu pembuktian. Apa bukti cinta Anda ketika Anda mengambil mencintai? Mana kesungguhan Anda dalam mencintai? Sudahkah Anda berjuang? Sudahkah Anda berkorban? Dalam kecintaan yang Anda dakwahkan pada diri Anda ini. Jadi tidak begitu penting. Mengaku cinta itu bukan perkara yang lebih penting. Kecuali dalam suami istri, harus sering-sering mengaku cinta dan disebutkan dengan apa? Benar-benar aku mencintai, beritahu. Tapi kalau kecintaan kepada Allah, cinta kepada Allah perlu bukti. Tidak mudah Anda mengaku cinta kepada Allah, tidak mudah Anda mengaku cinta kepada Rasulullah. Tapi perlu pembuktian. Yang penting bagi Anda adalah bagaimana Anda dicintai Allah. Ini yang paling penting. Yang paling penting adalah Anda dicintai Allah, Anda mendapatkan kecintaan Allah. Ini yang paling penting. Bagaimana usaha Anda meraih kecintaan Allah. Ini yang paling penting. Ternyata di antaranya dengan bertandang kepada saudara yang kita cintai karena Allah. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang ke-2567. Yang kelima, ketika Anda mendoakan saudara muslim Anda yang lain, di mana Anda mendoakannya tidak diketahui oleh orang yang Anda doakan. Sekarang ada dunia yang lain, yaitu dunia maya. Ada sosmed, sosial media atau medsos, media sosial. Dibolak-balik sama ya, boleh. Sosmed atau medsos.
Ada juga yang banyak dia itu mempublis statusnya dia saat itu. Di fotonya tangan, yang ke tangannya ada selang infus, kemudian diunggah di medsosnya, di Facebook, apa di WA, di grup-grup yang dia punya. Saya sekarang sedang sakit, mohon kepada saudara-saudaraku, teman-temanku, doanya untuk saya. Semoga saya segera disembuhkan oleh Allah. Kemudian banyak yang menanggapi, didoakan, dibaca satu persatu. Oh, fulan mendoakan saya, oh ini mendoakan saya, kok yang itu kok tidak. Berarti ada harapan bahwa banyak yang mendoakannya. Perlu diketahui, yang baik itu saya tidak katakan yang menjawab di itu tidak baik. Yang lebih baik begitu ketika Anda didoakan oleh saudara Anda dan Anda tidak tahu bahwa Anda didoakan oleh saudara Anda, ini lebih baik, karena ini menunjukkan dia lebih tulus, lebih ikhlas ketika mendoakan Anda. Yang pertama. Yang kedua, orang itu ingin juga mendapatkan seperti yang Anda dapatkan. Bisa jadi di antara saudara yang Anda kirimi kabar melalui Facebook atau kirimi kabar melalui WA di grup-grup itu, juga ada yang sakit seperti Anda, hanya saja dia diam. Dia nggak mau sakitnya diketahui orang. Dia juga berharap segera diberi kesembuhan. Dia juga berdoa ingin dikabulkan doanya. Bisa jadi dia pun mendoakan Anda meskipun Anda tidak tahu. Ini namanya doa kepada saudara muslim, di mana doa yang kita panjatkan untuk saudara kita tidak diketahui oleh saudara kita itu, yaitu doa li akhika bi dhahril ghaib. Disebutkan an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun kullama da'a lahu bi khairin qala al-malakul muwakkal bihi amin walaka bimislim. Doanya seorang muslim untuk saudara muslim yang lainnya tanpa diketahui oleh saudara yang didoakan itu adalah doa yang mustajab. Perhatikan ya, doa yang mustajab. Ketika Anda mendoakan kebaikan saudara muslim yang lain tanpa diketahui saudara muslim yang lain tersebut, itu doa mustajab. Apa kata Rasulullah? Inda ra'sihi malakun, ada di atas kepala dia yang berdoa untuk saudaranya muslim ini tadi seorang malaikat yang Allah tugaskan, yang Allah perintahkan. Kullama da'a lahu bi khairin, tatkala orang ini berdoa untuk saudaranya mendoakan kebaikan, dan kebaikan itu banyak, dilancarkan rezekinya, diberi kecukupan rezekinya, diberkahi rezekinya, diberi kesehatan dari badannya, disembuhkan dari sakitnya. Ini doa-doa kebaikan. Diberi oleh Allah keleluasaan di dalam beribadah kepadanya, kelapangan dalam beribadah kepadanya. Ini doa-doa kebaikan. Diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah. Doa-doa kebaikan. Tapi orang yang didoakan tidak tahu malaikat Allah yang Allah SWT tugaskan ada di atas kepalanya. Di saat dia berdoa seperti itu kepada orang yang dia cintai, karena Allah, malaikat dari atas kepalanya mengatakan amin. Doa dia diaminkan oleh malaikat. Ini yang menjadi sebab doanya orang ini mustajab. Jadi ketika Anda ingin doa Anda diaminkan oleh malaikat, berdoalah kepada saudara muslim
mendoakan kebaikan saudara muslim, dan jangan diberitahukan kepada saudara yang kita doakan. Ketika Anda bisa berdoa seperti ini, menunjukkan Anda benar-benar cinta karena Allah yang pertama, dan yang kedua berarti Anda benar-benar berdoa secara tulus kepada Allah SWT. Karena tidak ada hubungan dengan kepentingan pribadi Anda, padahal Anda juga butuh, tapi Anda doakan untuk orang lain, berarti ada ketulusan. Maka patut diaminkan oleh malaikat Allah. Malaikat Allah akan mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah doanya. Tidak sampai di situ, Rasul mengkabarkan malaikat Allah Azza wa Jalla ini pun mengucapkan amin, kemudian dilanjutkan walaka bimislim, dan kau wahai saudara muslim yang berdoa berhak mendapatkan bimislim, yang semisal apa yang Anda doakan ke saudara Anda. Inilah hadis yang tadi dalam mukadimah ketika pembahasan kenapa kita butuh didoakan oleh malaikat, karena para salaf memberikan contoh berdasarkan hadis ini. Para salaf mengamalkan hadis ini. Tentunya semuanya kita ingin rezeki kita itu diberi Allah yang cukup, yang melimpah, supaya kita bisa berbuat banyak dengan harta yang Allah berikan kepada kita untuk kita titipkan di jalan-jalan kebaikan, supaya kita bisa banyak bersedekah, kita banyak berinfak, kita banyak berhibah, kita bisa berwakaf. Semua kita ingin. Kemudian yang barokah, semua kita ingin. Semua kita ingin sehat badan kita, semua kita ingin selamat, semua kita ingin sembuh dari sakit, semua kita ingin. Tapi coba para salaf tidak meminta kepada Allah hajat-hajat yang mereka hajatkan, kecuali dengan mendoakan saudara muslim yang lainnya. Harapannya supaya doanya diijabahi oleh Allah lantaran doa malaikat. Ketika doanya diijabahi oleh Allah, berarti dia pun berhak mendapatkan yang semisal dia doakan untuk saudara. Mendoakan saudara, semoga Allah memberikan kelancaran rezeki kepada saudara fulan. Ya Allah, lancarkan rezekinya, berkahi rezekinya, berkahi usahanya, ya Allah. Berikan kelapangan untuknya, ya Allah. Kemudian urusannya, ya Allah. Ampuni kesalahan dia, ya Allah. Maafkan kekeliruan, ya Allah. Bimbinglah dia menuju ridho-Mu, ya Allah. Tidak diketahui oleh orang yang berdoa. Malaikat Allah mengatakan amin walaka bimislim. Ya Allah, ijabailah doanya orang. Walaka bimislim, dan Anda berhak mendapatkan yang semisal seperti apa yang Anda doakan untuk saudara Anda. Masya Allah. Sehingga para salaf pun melakukan yang seperti ini. Yang dilakukan para salaf apabila mereka ingin dijabai doanya oleh Allah, maka mereka mengamalkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka jika para salaf saja melakukan seperti apa yang sudah disebutkan di dalam hadis ini, padahal mereka para salafus salih, maka jauh kiranya yang lebih penting, lebih membutuhkan untuk mengamalkan hadis ini adalah kita. Bisa jadi apa yang tadi kita katakan, bahwa kita yakin Allah mengijabahi doa, tetapi kenapa Allah SWT tunda ijabah doanya? Di antara yang kita belum mencari sarana-sarana diijabahnya doa. Kita sudah berdoa, tetapi Allah SWT belum mengijabahi lantaran kita belum menempuh sarana-sarana diijabahnya doa. Dan salah satu diijabahnya doa adalah ini, yaitu mendoakan kebaikan untuk saudara muslim yang tidak diketahui oleh saudara muslim yang kita doakan. Kemudian yang keenam,
Yang keenam adalah inda ta'limin nas al khaira. Di saat seseorang mengajarkan kebaikan kepada manusia, Masya Allah. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah berapa kebaikan yang kita ketahui? Tanyakan kepada pribadi kita masing-masing. Dari sekian lama kita sudah mengaji sunnah, sudah berapa banyak kebaikan yang kita ketahui, di mana masih banyak saudara kaum muslimin yang belum mengetahui. Yang sekiranya tidak ada yang mengajarkan kebaikan ini kepada mereka, mereka terus tidak akan pernah tahu. Lalu apa kiranya yang menahan kita untuk mau mengajari manusia kebaikan-kebaikan yang sudah kita ketahui? Padahal di saat seseorang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dia akan didoakan oleh malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-quti la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan penduduk langit dan juga penduduk bumi, sampai semut-semut di lubangnya, sampai ikan-ikan di lautan, mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah. Kalau mendoakan itu berarti mendoakan kebaikan. Berarti setiap pengajar manusia kebaikan-kebaikan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Sampai semut-semut yang kita nggak pernah membayangkan, dan juga ikan-ikan di lautan yang juga tidak pernah kita membayangkan pun, mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kira-kira keutamaan apa yang lebih kita butuhkan, ya? Melebihi keutamaan yang sedemikian kebaikannya. Sehingga hendaknya kita semuanya masing-masing kita berlomba-lomba untuk mengajarkan kebaikan ini kepada manusia. Perhatikan, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan insya Allah Ta'ala mengajarkan ini adalah kebaikan yang diterima oleh siapapun. Terkadang yang jadi masalah itu kita belum mengajarkan. Anda tidak mengajar, sehingga menjadi masalah. Anda bermaksud menyampaikan kebaikan tetapi tidak dengan cara Anda mengajar, maka menjadi tidak baik. Anda tahu kebaikan bukan untuk ditunjukkan bahwa Anda tahu kebaikan di hadapan orang-orang yang belum tahu. Anda mengerti kebaikan bukan untuk Anda berbangga diri di hadapan orang-orang yang belum mengerti kebaikan sehingga tidak bisa melakukan kebaikan. Tapi Anda ajarkan. Mengajarkan itu adalah dengan niat baik supaya yang diajari yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa. Jika ini Anda niatkan, insya Allah tidak ada satupun orang yang akan benci kepada kebaikan yang Anda ajarkan. Tapi ketika Anda salah menyikapi, dia belum tahu, Anda tidak ajari tetapi Anda bodoh-bodohkan. Dia belum bisa, Anda tidak ajari supaya bisa, tetapi Anda kata-katai, maka tidak tepat, tidak sesuai dengan niat Anda. Anda adalah mengajar, maka jadikan yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa. Setiap orang jika diajari yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa, insya Allah semuanya menerima kebaikan. Dan sekali lagi, tanyakan kepada pribadi kita, sudah berapa banyak kebaikan yang kita sudah ketahui, tapi apakah juga sebanyak itu yang sudah kita ajarkan? Lalu menunggu apa?
Apakah kita menunggu orang yang belum tahu menjadi tahu dengan sendirinya? Apakah kita menunggu orang yang belum bisa menjadi bisa dengan sendirinya? Berarti kita berangan-angan. Mustahil orang yang belum tahu menjadi tahu dengan sendirinya. Tidak mungkin. Dia harus ada yang mengajari. Yang belum bisa juga tidak mungkin bisa dengan sendirinya. Dia harus ada yang mengajari sehingga menjadi bisa. Maka andalah orang-orangnya yang sudah mengetahui kebaikan-kebaikan, andalah yang ditunggu mereka. Maka ajarkan kebaikan-kebaikan supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita fadilah dan keutamaannya. Didoakan tidak sekedar oleh penghuni langit, tapi juga oleh penghuni bumi. Yang ketujuh, mendapatkan doanya malaikat di saat Anda tidur dalam keadaan bersuci. Indan naum ala toharatin, di saat tidur di atas tohar, berarti dalam keadaan suci. Berwudu dulu sebelum tidur. Diriwayatkan Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakut fala yastayqidu illa qala al-malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Siapapun yang bermalam berarti tidur malam, tahiran dalam keadaan bersuci, maka akan juga bermalam pada rambut-rambut kepalanya ini malaikat Allah. Tidaklah dia bangkit bangun dari tidurnya, melainkan malaikat Allah sudah, berarti selama dia tidur. Melainkan malaikat Allah telah, berarti selama dia tidur dilakukan oleh malaikat ini, mendoakan untuknya dengan berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fulan. Ya Allah, ampunilah untuk hambamu fulan ini. Fa innahu bata tahiran, sesungguhnya dia ini dalam keadaan tidurnya bersuci. Keadaan yang keenam tadi, hadisnya sahih dalam Sahihul Jami'. Hadis yang ke-1838. Adapun keadaan yang ketujuh ini, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis yang ke-1051. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, kondisi seseorang didoakan oleh malaikat Allah adalah inda tanawulikas sahur, di saat Anda makan sahur. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mendoakan orang-orang yang menyantap makan sahur. Diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, hadis yang ke-3467, disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis yang sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, hadis yang ke-3409, disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mendoakan orang-orang yang makan sahur. Sekali lagi, mendoakan di sini adalah mendoakan kebaikan. Subhanallah, ada sejumlah kondisi dan keadaan di mana malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla dan sejumlah penghuni langit dan sejumlah penghuni bumi
mendoakan seseorang dalam kondisi-kondisi tersebut. Maka penting kita mengetahui, harapannya sekiranya Allah Azza wa Jalla memandang doa kita belum sempurna sehingga harus ditunda ijabah. Semoga dengan kita menempuh cara yang ini, dalam kondisi tertentu yang kita harapkan, malaikat Allah mendoakan kita, sehingga doa kita pun diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya apabila Allah SWT mengijabahi doa kita lantaran kita mendoakan orang lain, ada kebaikan yang berlipat yang akan didapatkan oleh orang yang berdoa, di mana dia memberikan kebaikan kepada saudaranya adalah kebaikan, kemudian dia diijabahi doanya adalah kebaikan, kemudian diberikan apa yang dia berdoa pun adalah kebaikan. Maka tentu kebaikan yang berlipat lebih kita harapkan dibanding kebaikan yang sekedar satu kebaikan semata. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semua, agar Allah SWT menerima doa-doa kita sebagai amalan ibadah dan taqarrub kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar Allah SWT mengijabahi doa-doa kita dan memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita dan untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka, dan merahmati kita dan mereka. Sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun, Dia Zat yang Maha Penuh Rahmat, Zat yang Maha Belas Kasih, dan Zat yang Maha Penyayang. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kita di pagi kita di duha hari ini. Semoga apa yang bisa disampaikan ini bermanfaat buat pribadi kami dan juga kepada buat saudara-saudara kaum muslimin yang hadir di majelis ini, dan juga kepada para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada yang turut menyertai kami dalam majelis ini meskipun dari rumah dan yang semisalnya. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.